Indonesia sebentar lagi akan menerapkan BBM yang terbaru yaitu B50, di mana BBM ini kandungan FAME atau sawitnya itu sekarang naik menjadi 50%. Bagaimana nasib mobil-mobil seperti Innova Reborn, Pajero, dan Fortuner, Hilux, dan Triton? Masih bisakah menenggak biosolar yang B50 ini? Apakah aman atau apakah ada efek negatif atau makin oke dengan pakai B50 ini? Kita akan coba bahas di video kali ini. Jadi, pemerintah sekarang itu lagi trial ya, lagi uji coba B50 di beberapa mobil diesel. Salah satu yang aku lihat di internet adalah mobil Pajero itu dicobain B50 ini. Uji coba ini akan berlangsung lama dan membutuhkan riset yang cukup banyak juga. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang spesifikasi dari B50. Kira-kira cocok nggak dengan mesin-mesin common rail terbaru di diesel-diesel mobil yang udah ada di Indonesia. Jadi perlu kalian tahu, kandungan ada 4 ya unsur penting di biodiesel atau solar ini guys teman-teman. Yang pertama, kandungan cetan number. Yang kedua, kandungan dari FAME-nya. Yang ketiga, kalorinya. Yang keempat adalah dari lubricity-nya atau pelumasan lah kayak gitu ya. Jadi solar murni itu sebenarnya pelumasannya sangat kecil ya teman-teman. Jadi dengan adanya biodiesel itu membuat B50 ini membuat ya pelumasannya itu lebih tinggi. Kalau ini dipasangkan ke diesel, dia pasti akan membuat diesel atau mesinnya ini lebih terlumasi dengan baik ya teman-teman. Karena solar sebenarnya tuh bikin korosi ya, korosi membuat injektor dan lain-lainnya itu cepat aus. Dengan adanya biodiesel ini membuat mesinnya itu lebih terlumasi dan juga injection pump ya itu dia lebih awet ya teman-teman. Itu positifnya. Yang kedua itu adalah kalori. Kalori ini di biodiesel itu biasanya lebih cenderung turun ya teman-teman. Jadi kalau dibandingkan dengan Dex itu kan dia kalorinya tinggi banget. Jadi pembakarannya benar-benar mengakibatkan tenaga yang besar di mobil. Makanya kalau pakai BBM dengan kalori yang tinggi biasanya dia hentakannya enak. Jadi kalau di lebih ngejambak lah ya kalau di gas kayak gitu. Kalau B35 yang atau B40 biosolar yang saat ini itu dia akan lebih melempem atau akan lebih menghambat gas itu ya teman-teman. Karena dia kalorinya lebih kecil. Tapi kalau mesin udah panas biasanya dia lebih baik ya, lebih naik kayak gitu. Nah, sedangkan B50 ini dia kalorinya lebih kecil lagi daripada biosolar yang saat ini. Jadi kemungkinan tariannya akan lebih berkurang ya daripada biosolar yang sekarang. Ini masih kemungkinan teman-teman, belum keluar data resmi dari pemerintah. Jadi kita hanya mengira-ngira dari spesifikasi yang ada. Kemudian yang ketiga adalah cetan number. Cetan number dari Dex ya, kalau kalian tahu Dex itu cetan numbernya cukup tinggi ya teman, 51 sampai 55 kalau nggak salah, berbeda-beda lah. Tapi untuk biosolar itu biasanya di 48 sekian. Itu merupakan batas ambang bawah dari mesin diesel yang Euro 4. Karena spesifikasi Euro 4 itu minimal 48. Bagaimana dengan B50? Nah, sebenarnya dengan adanya biodiesel ini membuat cetan numbernya lebih tinggi. Tapi ini nggak selalu hasilnya akan lebih tinggi, bisa juga lebih bawah, tergantung dari base fuel dan juga proses produksinya. Jadi untuk cetan number, aku belum bisa ngasih info apa-apa karena belum ada spesifikasi resmi dari pemerintah tentang B50 yang dikeluarkan mereka karena masih tahap pengujian ya teman-teman. Jadi bisa aja lebih tinggi, bisa aja lebih rendah. Kalau lebih tinggi itu membuat pasti lebih positif ya. Kalau lebih rendah tentu akan membuat mobil ini lebih bekerja keras. Kemudian kadar FAME. Kadar FAME dari Dex ini hampir nol ya. Kalau bisa dibilang tuh udah nol. Sedangkan kalau biosolar yang B35, B40 itu biasanya di atas 500 ppm sampai 2000 ppm malah. Nah, dengan B50 harusnya kadar dari sulfurnya ini, FAME-nya ini dia akan lebih tinggi lagi. Kadar sulfurnya lebih tinggi lagi membuat mesin ini lebih cepat berkerak, ya teman-teman. Lebih cepat berkerak, lebih cepat menyerap air. Jadi mesin diesel yang common rail terbaru dan dipasangkan biodiesel yang B50 ini, kalian jangan sampai terlalu lama menyimpan BBM-nya. Jadi jangan di full tankin ya dan dibiarin lama gitu karena dia benar-benar menyerap air. Sebenarnya banyak cara untuk mengatasi ini seperti pasang water separator atau mesinnya kamu sering bawa jarak jauh. Ya paling aman sih kalau kalian mau
diemin mobil yang lama memang harusnya pakai Dex, jangan pakai biodiesel atau yang B50 ini. Jadi itu adalah beberapa hal yang akan berubah di B50 ya, yang perlu kalian tahu. Kemungkinan seperti itu karena kita masih belum dapat info resmi, jadi belum kita bisa tahu benar-benar bagaimana spesifikasinya. Tapi kemungkinan nggak jauh-jauh dari situ. Nah, kalau kalian user Innova Reborn yang Euro 2 tahun 2016 sampai 2021 itu masih boleh ya, masih boleh dan masih cukup aman untuk pakai B50 ini, asalkan kalian ganti filternya tuh lebih sering dan mobilnya sering dibawa jalan jauh. Itu saranku sih. Kayak biasanya ganti di 5.000, mungkin kalian turunin ke 4.000 lah kalau ganti filternya, karena dia akan lebih cepat kotor. Kemudian kalau yang Euro 4 gimana? Euro 4 sebenarnya udah nggak direkomendasikan ya teman-teman kalau pakai B50 ini, karena emang udah bener-bener nggak sesuai dengan spesifikasi dari mesin diesel itu sendiri, karena banyak banget hal yang berubah di Euro 4 seperti tekanan injeksinya meningkat, kemudian lubang injektornya lebih kecil, jadi ada residu atau kotoran sedikit pun itu bisa bikin injektor kalian mampet. Jadi kalau kalian terpaksa banget ya pakai biosolar di Euro 4 dan yang biosolar yang B50 ini, pastiin kalian harus pakai aditif ya supaya lebih mengurangi efek jahat dari B50-nya ini. Dan kemudian eh, kalau kalian pakai di truk-truk ya, mesin-mesin truk kayak gitu ya aman-aman aja, karena emang dia dirancang untuk B50 tuh lebih kebal, apalagi truk-truk yang udah Euro 2, belum yang Euro 4. Karena mesin Euro 4 ini lebih sensitif dan lebih rewel terhadap bahan bakar ya teman-teman. Cuman apakah harganya akan lebih murah? Itu yang kita tunggu ya. Semoga harganya lebih murah lagi daripada B35 yang sekarang. Ya seperti itulah teman-teman. Jadi ada plus minusnya lah teman-teman. Jadi seperti itulah. Jadi ada plus minusnya. Dan bisa kalian lihat uji cobanya pun di B50 ini nggak pakai mobil-mobil lama ya, tapi pakai Pajero yang terbaru. Jadi kayaknya mereka ingin mencoba Pajero ini bisa nggak atau aman nggak. Kalau di Pajero aman, harusnya mesin-mesin yang lain seperti Innova Reborn, Fortuner dan mesin diesel di angkutan jalan seperti Hiace, seperti Elf dan juga beberapa truk-truk itu pasti lainnya juga aman. Kita tunggu aja rilisnya, spesifikasinya lebih seperti apa, kita akan bahas lagi. Mungkin sebagai prolog, ini adalah yang akan terjadi kalau kalian pakai B50 nanti. Kalau spesifikasinya benar-benar sesuai yang aku sebutin, kalau berbeda akan beda lagi guys efeknya, dan kita akan bahas lagi di video yang akan datang kalau spesifikasi dari pemerintah udah keluar. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalau ada yang salah-salah bisa kalian komentar di bawah ya, karena ini kita cuma sharing-sharing aja. Kalau ada yang salah-salah, aku disclaimer dulu, bisa kalian koreksi aku di bawah ya. Itu aja untuk video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.